Salah satu teknologi untuk mendukung swasembada daging sapi adalah inseminasi buatan atau biasa disebut dengan IB. Teknologi IB digunakan untuk meningkatkan percepatan mutu genetik pada sapi. Program ini didukung dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/PK 210/10/2016 tentang upaya khusus percepatan populasi kerbau dan sapi bunting. Pengaplikasian metode ini cukup sulit dilakukan karena dibutuhkan skill khusus serta resiko yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan jika dilakukan penanganan yang kurang baik. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita tidak bisa berdiam diri dalam melihat adanya masalah tersebut. Saya, Selvia Nuruldamayati. Saya, Khusnudoni. Saya, Cindy Novita. Kami, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, mempersembahkan alat inovasi kami yang bernama TESPIO. TESPIO telah diuji keakuratannya pada penelitian dilakukan pada peternakan KUD Krucil Probolinggo. Sampel yang digunakan pada penelitian tersebut sebanyak 60 sampel, terdiri dari 30 sampel urin bunting dan 30 urin sampel yang tidak bunting. Hasil penelitian 90% sampel yang menggunakan metode TESPIO sama seperti hasil yang digunakan pada metode USG. Manfaat menggunakan TESPIO yang pertama, peternak dapat mengidentifikasi kebuntingan pada sapi lebih dini, proses lebih cepat, dan hasil yang akurat. Yang kedua, meminimalisir kecacatan pada janin maupun induk sapi. Yang ketiga, dapat dilakukan oleh peternak sendiri tanpa memanggil dokter hewan. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan lebih murah. Dan yang terakhir, mengembangkan bidang teknologi untuk membantu para peternak di Indonesia. Ada beberapa metode yang digunakan untuk pendiagnosa kebuntingan pada sapi, seperti metode USG, metode palpasi rektal, metode pemeriksaan darah, dan metode pemeriksaan urin. Namun, setelah kami melakukan riset di beberapa peternakan yang berada di daerah Surabaya, Madura, dan juga Sidoarjo, kami menemukan hasil bahwa metode palpasi rektal merupakan metode yang paling sering digunakan oleh para peternak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh IDFAR pada tahun 2017 tentang perbandingan metode USG dan metode palpasi rektal. Hasil penelitian tersebut, diagnosa kebuntingan sapi menggunakan metode USG mempunyai persentase sebesar 100%, sedangkan metode palpasi rektal mempunyai persentase sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa metode palpasi rektal merupakan metode yang paling sering digunakan oleh para peternak di Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa metode palpasi rektal mempunyai beberapa kekurangan dalam pengaplikasiannya, seperti dapat menimbulkan kecacatan baik pada indukan maupun anakan sapi. Yang kedua, membutuhkan biaya yang relatif mahal. Yang ketiga, membutuhkan skill khusus dalam pengaplikasiannya. Yang keempat, memiliki resiko abortus pada janin sapi. Dan yang kelima, hanya bisa digunakan untuk mendiagnosa kebuntingan pada sapi pada usia kebuntingan 3 bulan pasca inseminasi buatan. Akan tetapi, setelah meninjau beberapa metode untuk mendiagnosa kebuntingan pada sapi, metode yang paling banyak memiliki peluang kemudahan adalah metode pemeriksaan urin. Dengan jurnal yang dikeluarkan oleh Sayuti pada tahun 2017. Penelitian tersebut, Arman Sayuti menunjukkan antara urin sapi hamil menggunakan reagen asam sulfat atau H2SO4 sehingga terjadi perubahan warna pada urin sapi tersebut. Prosedur alat ini: 1. Hubungkan kabel alat dengan stop kontak lalu tekan tombol on off. 2. Siapkan sampel urin yang akan digunakan. Syarat urin sapi yang digunakan berumur 2 bulan setelah inseminasi serta diambil pada pagi hari. 3. Pipet urin yang akan diperiksa sebanyak 5 mili. Lalu tambahkan 1 mili reagen asam sulfat pekat melewati dinding tabung. Kemudian homogenkan dengan arah yang searah secara pelan-pelan. Yang kelima, letakkan tabung reaksi yang sudah terisi urin sapi yang akan diuji di tempat yang telah disediakan. 6. Lalu tutup tabung dengan tutup yang sudah tersedia. 7. Tekan tombol scan. Sensor cahaya akan mulai membaca hasil pada sampel. 8. Setelah itu, tekan tombol result. Mikrokontroler akan mengirimkan sinyal berupa lampu hijau sebagai indikator bahwa hasil menunjukkan bunting dan lampu merah sebagai indikator bahwa hasil tersebut menunjukkan hasil urin tersebut tidak bunting. Yang ke-9, setelah hasil tercatat, maka tekan tombol off lalu cabut kabel alat dari stop kontak.
Reagen H2SO4, seperti yang kita ketahui bahwa limbah tersebut termasuk dalam golongan limbah B3. Oleh karena itu, penanganan limbah reaksi kimia harus dilakukan secara tepat. Hasil reaksi kimia yang dilakukan setelah mendiagnosa yaitu: yang pertama, sediakan bak kosong, lalu yang kedua, tuang hasil reaksi kimia, yang ketiga, campurkan reagen NaOH sebanyak 12 ml, campurkan, lalu buang dengan air mengalir. Diharapkan TSPIOM dapat mempermudah para peternak Indonesia maupun luar negeri dalam mendiagnosa kebutuhan pada sapi dengan proses identifikasi lebih cepat, dapat dilakukan sendiri oleh peternak, dan hasil yang akurat dengan biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Rencana ke depan mendeteksi diagnosa urin dengan menentukan usia kebuntingan pada sapi, serta dapat terhubung pada Android agar mudah melihat hasilnya. Terima kasih, semoga inovasi dari kami dapat bermanfaat dan dapat membantu para peternak di Indonesia.